Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami EW Channel. Ya Allah, ya Karim, ya Malik, ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myanga hingga Pulau Rote, senantiasa diberikan kesehatan yang prima, ilmu tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera sembuh, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan bisa melunasinya. Dan kita mari bersama-sama untuk memohon dan meminta agar kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap aktivitas, dan mudah-mudahan hidup kita selalu bermanfaat untuk kita pribadi dan untuk lingkungan sekitarnya. Amin amin ya robbal alamin. Ngopi dulu Mas. Untuk kali ini saya akan sedikit memaparkan sebuah narasi juga tentang fata morgana dalam kehidupan ya. Jadi ini masih ada korelasinya atau hubungannya dengan Satrio Piningit. Sudah barang tentu apa yang saya bahas pasti berkaitan dengan Satrio Piningit. Jadi begini, Sang Pencipta alam semesta pada dasarnya itu menciptakan jin dan manusia untuk selalu beribadah kepadanya dan tunduk kepada Sang Pencipta alam semesta, yakni Allah Azza wa Jalla. Namun di dalam kehidupan, ya kan, kita terkadang tergelincir atau tergoda dengan kebiarnya dunia yang seolah-olah bagaikan mata air di padang pasir yang gersang. Kita berharap sebuah namanya tetesan air untuk namanya membasahi kerongkongan kita, namun ternyata itu hanya sebuah ilusi. Seperti hidup kita ketika kita mengejar sebuah kehidupan yang tidak semestinya harus kita kejar, namun kecewa pada akhirnya kita saling sikut, kita saling menjatuhkan antar sesama, antar kawan, antar saudara pun saling berbohong, saling mengumpat untuk mendapatkan sesuatu. Itu apalagi di dalam kontestasi politik, saling menjatuhkan, saling menjegal, saling sikut sana, sikut sini, ngalor ngidul, cari koalisi, nyatanya juga zong pada akhirnya sebenarnya. Nah, seperti kehidupan kita sehari-hari, untuk apa kita mengejar dunia? Pada akhirnya toh kita akan mati juga. Karena apa? Ujung daripada kehidupan adalah kematian, ya kan? Namun semua itu hanyalah fata morgana dalam kehidupan. Semua akan sementara. Kita meraih kesuksesan pun, kita diizinkan untuk meraih kesuksesan pun, seperti namanya Nabi Sulaiman alaihissalam yang memiliki dan diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla setengah dari kekayaan manusia di dunia diberikan, toh akhirnya juga mati juga. Kan semacam itu. Hidup sesukamu, namun engkau pasti akan mati. Kan semacam itu yang tersurat dan tersirat dalam kitab-kitab suci, atau kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab yang lain. Saya yakin akan semacam itu, ya kan? Karena rakyat jelata akan mati, orang kaya pun akan mati, gitu. Semua kiai, pastor, wali, rasul sendiri, nabi sendiri mati, gitu. Raja-raja mati, para menteri, presiden pun akan mati juga. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat, kehidupan di alam setelah kematian. Itulah yang akan abadi, yang akan kekal selama-lama, yang disebut namanya abad dan abadan. Hanya semacam itu kehidupan. Untuk apa kita mengejar dunia? Seolah-olah kita seperti mengejar mata air di padang pasir yang ternyata fata morgana, ternyata ilusi. Nah, kita jangan sampai memasuki pada areal-areal semacam itu. Kan semacam itu. Janganlah kehidupan ini hanya diisi dengan senda gurau semata, tapi isilah dengan sesuatu yang bermanfaat. Bermanfaat bagi diri kita sudah pasti harus itu. Terus diisi dengan berbagai macam namanya ilmu pengetahuan, tausiah, baik itu namanya agama. Agama pun kita perlu. Ilmu yang lain pun harus, karena wajib hukumnya orang mencari ilmu, dan itu berpahala dalam setiap agama, terutama agama Islam. Karena di situ Nabi pun bersabda, namanya tolabul ilmi minal khosin. Kejarlah, belajarlah, carilah ilmu sampai ke negeri Cina.
bahkan ada sepotong ayat pun, belajarlah dari ayunan ibu hingga ke liang lahat. Nah, ini kan sudah jelas bahwa di situ menganjurkan setiap manusia, setiap insan harus belajar, karena belajar sifatnya wajib, tidak sunnah. Nah, kita mesti selalu harus bertafakur dan bersyukur kepada Sang Pencipta alam semesta ini, karena kita telah diberikan apapun yang ada, namanya harta, kekayaan, jabatan, asal kita mau betul-betul untuk merangkai, untuk mencarinya, bekerja keras, namun bekerja cerdas. Saya yakin semuanya akan dikasih. Toh tadi, pada akhirnya, apapun yang kita punyai akan dipisahkan oleh apa? Oleh kematian. Kita punya istri cantik pun tetap akan dipisahkan dengan kematian. Toh kadang-kadang juga dengan perceraian, kan semacam itu. Ini sesuatu hal yang real, yang sudah terbiasa di alam ini. Nah, Satrio Piningit menjelaskan, Satrio Piningit mengajarkan, beliau mencontohkan kepada kita agar kita selalu berhati-hati dalam berjalan di muka bumi ini, agar tidak congkak dan tidak sombong. Karena Allah telah berfirman, barang siapa yang sombong di muka bumi ini, niscaya dia berperang denganku. Masya Allah, gimana? Kan semacam itu. Karena sombong adalah seragam, kukunya adalah hanya Sang Pencipta yang wajib sombong, bukan kita. Kita apa sih? Giginya sakit aja, jungkel-jungkel kita. Kan ya? Kan semacam itu. Gak punya uang aja udah, langsung kepalanya pening. Apa yang perlu disombongkan dari diri kita? Gak ada itu. Kemudian pada akhirnya kita pun sama. Gak perlulah kita namanya saling sikut, saling berebut, tapi hiduplah hidup yang guyup, hidup yang penuh masalah, musyawarah, hidup yang ibaratnya saling menopang, saling menjunjung tinggi, saling menghormati, saling tepuk seliro, dan namanya saling untuk bertoleransi. Itulah sebetulnya kehidupan yang mesti kita galakkan dan mesti kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk kita terapkan sebagai aplikasi dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak memasuki sebuah fata morgana kehidupan yang hanya ilusi. Sudahlah, kita biasa saja, bekerjalah kita seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun, kan semacam itu. Sembahyanglah atau sholatlah seolah-olah kita akan mati detik ini juga, hari ini juga. Hanya semacam itu sebetulnya kehidupan kita. Kita hidup dalam suatu dimensi yang mana kita mesti menyadarinya bahwa kehidupan hanya sementara. Seperti kita layaknya mampir ke sebuah rumah, lalu lantas minum, lantas kita pulang lagi ke rumah sendiri. Seperti kita kehidupan ini, nanti akan pulang lagi ke hadirat Allah Azza wa Jalla, Sang Pencipta alam semesta ini. Hanya semacam itu kehidupan kita ini. Nah, Satrio Piningit mengajarkan, janganlah hidup seperti fata morgana. Setelah kita dekati ternyata zong, ilusi, kekecewaan yang ada. Ya, kan? Jadi hiduplah selumrahnya hidup. Seperti apa semestinya hidup, hanya semacam itu. Hidup tidak perlu mengada-ada, namun hidup harus tetap hidup. Karena setelah ada kematian pun ada satu kehidupan. Kehidupan akhirat itu yang disebut abadan-abadan, yang penuh keabadian. Itulah pelajaran dari Satrio Piningit tentang fata morgana kehidupan yang mesti kita cermati dalam kehidupan ini. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi lagi.